Salam, selamat pagi Bapak Ibu terkasih. Dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, izinkan saya pada pagi ini untuk membacakan berita jemaat seperti yang tertulis di dalam berita jemaat kita pada minggu ini. Sebelumnya kami mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah kepada Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir di gedung gereja ini. Berita jemaat kita pada pagi hari ini yang melayani pelaksanaan ibadah kita pada Minggu tanggal 28 Februari 2021. Pendeta pelayanan ada Bapak Pendeta Yudi Komang, Penatua Melatika Esmanan, Penatua Julius Saryono, Penatua Ernst MD Patianom, Penatua Nasai Noraini, Penatua Cimawati Elampe, Diakon Eko Novianto, Diakon Sri Susana Citra Ayu, Diakon Okta Priyadi, Diakon Lensa, Penatua Rohayati, Penatua Marlina, Victor Rusni Widianto, Diakon Cleo Arangka Harwanto, tim prokes Pak Efraim Timang, Ibu Valentina, Bapak Hartantan, Giani Trisani, dan Bambang Ibat. Dan untuk petugas pelayanan pada minggu depan dilayani oleh Bapak Pendeta Benyamin K. Adam, Penatua Ingkal Jaya Embang, Penatua Helat Y. Asin, Penatua Obelin Naung, Penatua Sintara, Penatua Yula Valentina, Diakon Jeffrey Adrianus, Diakon Sumiati, Diakon Edwin Septiadi, Diakon Setiati Rohayati dan Ibu Penatua Rohayati dan Ibu Penatua Marlina Rangka, Victor Rusni Duyanto, Diakon Cleo Aringka Haryanto, Julius Aryono Leonarso, Denny Irwan Tangkasiang, Bambang Ibat. Adapun pengumuman berita jemaat kita pada minggu ini akan diadakan ibadah dan pelayanan pemuda hari Minggu tanggal 28 Februari 2021 jam 17.30 WIB bertempat di gedung Gereja Gloria Palangkaraya. Yang akan melayani Bapak Pendeta Yudi Komang, Andro dan Astrid, Varencia, Helen dan Tarita. Pelayanan ucapan syukur pada hari ini, hari Minggu tanggal 28 Februari 2021 pukul 16 bertempat di keluarga Herdi Mansur, Jalan Punai nomor 7 Palangkaraya. Ibadah pelayanan ucapan syukur mengenang 1 tahun mendiang Ibu Marlince H. Unjak. Berita jemaat kita yang selanjutnya semua sudah tertulis dalam berita jemaat dan tidak ada perubahan. Demikian kiranya berita jemaat yang bisa kami sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian. Demikian kami sampaikan, selamat beribadah. Salam. Selamat pagi saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Marilah kita mengawali ibadah pada pagi hari ini dengan secara litani membacakan panggilan beribadah. Hari ini kita memasuki minggu sengsara ketiga. Kita mengingat kembali saat-saat Tuhan kita Yesus Kristus mengalami kesengsaraan karena tugas panggilannya.
seorang yang penuh kesengsaraan dan yang bisa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia. Dan lagi kita pun, dan bagi kita pun, dia tidak termasuk hitungan. Kita menyanyikan lagu Kidung Jemaat nomor 13, bait pertama dan kedua. Kita masuk rumahnya, berkumpul menyembah kepadanya. Kita masuk rumahnya, berkumpul menyembah kepadanya. Kita masuk rumahnya, berkumpul menyembah kepada Kristus, menyembah Kristus Tuhan. Jemaat mohon berdiri. Lupakanlah dirimu, arahkan hatimu kepadanya. Lupakanlah dirimu, arahkan hatimu kepadanya. Lupakanlah dirimu, arahkan hatimu kepada Kristus, menyembah Kristus Tuhan. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Jemaat dipersilakan untuk duduk kembali. Marilah kita sambut hutum dan salam dengan mengangkat pujian dari Kidung Jemaat nomor 38, bait pertama dan bait yang kedua. Nomor 33, maaf. Suaramu ku dengar memanggil diriku, supaya ku di Golgota dibasuh darahmu. Aku datanglah Tuhan padamu, dalam darahmu kudus sucikan diriku. Kendatiku lemah, tenaga kau beri, kau hapus aib dosaku, hidupku pun bersih. Aku datanglah Tuhan padamu,
sucikan diriku. Baiklah, kita mendengar nas pembimbing pada hari ini. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan melukanya, tiap hari memuliakannya. Seorang yang duduk dalam marilah kita bersama-sama merendahkan diri di hadapan Tuhan Allah kita untuk mengaku dosa atas segala sesuatu yang telah kita lakukan. Marilah kita berdoa bersama-sama. Allah yang Maha Kuasa, yang dengan sukarela memberi pengampunan kepada setiap orang yang menyesal dan yang berpaling kepadamu. Sekarang ini genapkanlah anugerah-Mu yang menyelamatkan itu dalam tiap orang-orang yang menyesali dosanya. Ampunkan semua dosa kami dan bersihkanlah hati nurani kami oleh Tuhan. Kemudian selalu dalam damai sejahtera dan kegembiraan kehidupan yang suci, supaya untuk selama-lamanya kami mengasihi Engkau dan mengabdi kepadamu dalam nama Allah Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Amin. Marilah kita berdiri mendengarkan berita anugerah sebagaimana yang terdapat dalam kitab Titus 3 ayat yang ke-4 sampai yang ke-7. Tetapi ketika nyata kemurahan Allah justru selamat kita dan kasih-Nya kepada manusia, pada waktu itu Dia menyelamatkan kita bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya oleh permandian kelahiran kembali dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus yang sudah dilimpahkannya kepada kita oleh Yesus Kristus, Juru Selamat kita, supaya kita sebagai orang yang dibenarkan oleh kasih karunia-Nya berhak menerima hidup yang kekal sesuai dengan pengharapan kita. Kami persilakan untuk duduk kembali. Saudara-saudaraku yang kasih, marilah kita mengangkat puji-pujian kepada Tuhan yang Maha Kuasa, yang Maha Pengasih dan Penyayang secara litani. Sekarang ini muliakanlah Tuhan Allah kita. Pujilah namanya yang tinggi luhur. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia-Nya. Marilah kita membaca secara berbalas-balasan Mazmur 36 ayat pertama sampai ke-5. Nyanyikanlah nyanyian baru yang bagi Tuhan. Menyanyilah bagi Tuhan, hai segenap bumi. Nyanyilah bagi Tuhan, pujilah namanya, kabarkanlah keselamatan yang daripadanya dari hari ke hari. Ceritakanlah kemuliaannya di antara bangsa-bangsa dan perbuatan-perbuatannya yang ajaib di antara segala suku bangsa. Sebab segala Allah, bangsa-bangsa adalah hampa, tetapi Tuhanlah yang menjadikan langit. Hormat bagi Bapa serta Anak dan Roh Kudus, seperti pada permulaan sekarang ini dan selamanya. Amin. Marilah kita mendengar firman Allah yang tertulis di dalam kitab Kejadian 17 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-7. Dengan perikop sunat sebagai tanda perjanjian Allah dengan Abraham.
Ketika Abram berumur 99 tahun, maka Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berfirman kepadanya, "Akulah Allah yang Maha Kuasa, hiduplah di hadapanku dengan tidak bercela. Aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau, dan aku akan membuat engkau sangat banyak." Lalu sujudlah Abram, dan Allah berfirman kepadanya, "Dari pihakku, inilah perjanjianku dengan engkau. Engkau akan menjadi bapa sejumlah besar bangsa. Karena itu namamu bukan lagi Abram, melainkan Abraham. Karena engkau telah kutetapkan menjadi bapa sejumlah besar bangsa. Aku akan membuat engkau beranak cucu sangat banyak. Engkau akan kubuat menjadi bangsa-bangsa, dan daripadamu akan berasal raja-raja." Ayat yang ke-7, "Aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau serta keturunanmu turun-temurun menjadi perjanjian yang kekal, supaya aku menjadi Allahmu dan Allah keturunanmu." Demikian pembacaan firman Tuhan. Matius 7 ayat 24 berbunyi, "Setiap orang yang mendengar perkataanku ini akan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu." Amin. Marilah dengan sukacita kita menyambut pembacaan firman Tuhan tadi dengan mengangkat pujian dari Kidung Jumat nomor 372, bait pertama sampai dengan bait yang ketiga. Kau ikut Tuhan, ikut salib. Jangan bimbang, jangan sungkan, ikut tabib. Pikulah salibmu saja, ikut terus. Lihatlah mahkota Raja Agung Kudus. Haruslah kau sangkal diri, pikul salib. Di godaan dunia ini, ikut tabib. Pikulah salibmu saja, ikut terus. Lihatlah mahkota Raja Agung Kudus. Apapun kesusahanmu, jangan lemah. Tuhan Yesus besertamu.
dan hikmat kita mendengar pemberitaan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Yuli Kumang. Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita bersama-sama membaca dan sekaligus merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari kita merendahkan diri kita bersatu di dalam doa. Kembali lagi kami datang ke hadapan hadirat-Mu ya Tuhan, untuk meminta penyertaan-Mu kepada hamba-Mu yang akan memberitakan firman kebenaran-Mu pada saat ini. Kiranya Engkau boleh memampukan hamba dengan Roh Kudus-Mu, agar apa yang akan hamba sampaikan ini itulah yang mau disampaikan oleh Tuhan. Hamba juga berdoa bagi jemaat-Mu yang boleh hadir di gereja-Mu pada saat ini, atau mereka yang mengikuti ibadah di rumah mereka masing-masing. Engkau juga boleh memberikan kepada mereka hikmat agar mereka dapat memahami akan firman-Mu dan dapat melaksanakannya dalam kehidupan mereka hari lepas hari. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami naikkan doa kami ini. Amin. Firman Tuhan untuk kita pada pagi hari ini, ketika kita merayakan sengsara yang ketiga, yaitu terdapat dalam Injil Markus pasalnya yang ke-8, ayatnya yang ke-31 sampai dengan yang ke-38. Dalam sebuah perikop pemberitahuan pertama tentang penderitaan Yesus dan syarat-syarat mengikut Dia. Markus 8 ayat yang ke-31 sampai yang ke-38. Saya akan membacakan ayat-ayat yang ganjil. Saudara bersama-sama membacakan ayat yang genap dari firman Tuhan kita. Saya akan membacakan Markus 8 ayat yang ke-31. Kemudian mulailah Yesus mengajarkan kepada mereka bahwa anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan bangkit sesudah 3 hari. Maka berpalinglah Yesus dan sambil memandang murid-muridnya, ia memarahi Petrus, katanya, "Enyahlah iblis, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Karena siapa yang mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawa karena aku dan karena Injil, ia akan menyelamatkannya. Karena apakah yang dapat diberikan sebagai ganti nyawanya? Sampai demikian jauh pemberitaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah orang yang mendengarkan firman Tuhan, yang menyimpan dalam hati dan melakukan dalam kehidupannya hari lepas hari. Amin. Ibu bapak saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, salam. Selamat pagi. Ucapan syukur kita naikkan kepada Tuhan kita Yesus Kristus atas kasih kemurahannya yang tetap memberikan kepada kita sampai pada detik ini kekuatan, kesehatan, umur panjang, sehingga kita boleh bersua bersama-sama di tempat ini dalam kerendahan hati kita mengucap syukur kepada Tuhan atas kasih-Nya yang luar biasa itu, yang masih memampukan kepada kita untuk boleh memuji, memuliakan nama Tuhan. Markus 8 ayat yang ke-31 sampai ke-38 dalam sebuah tema, menyangkal diri dan memikul salib. Saudara-saudara, tidak mudah menjadi orang Kristen, karena seringkali kita memiliki pemikiran, memiliki ide tersendiri tentang mengikut Yesus. Bahkan ada kalanya kita tidak menyukai bagian dari rencana Tuhan yang seringkali diperhadapkan atau dinyatakan dalam kehidupan kita.
Kalau hal demikian yang terjadi, apa bedanya kita dengan Petrus? Di awal mengikut Yesus, ia memiliki satu ide yang besar yang ada di dalam kepala Petrus. Seperti kebanyakan orang Yahudi, pada saat itu Petrus berharap bahwa Mesias akan membebaskan mereka dari penjajahan bangsa Roma dan akhirnya akan berkuasa menjadi raja. Karena itulah ketika Yesus mengatakan dengan terus terang bahwa dia harus menanggung banyak penderitaan lalu dibunuh, apa yang terjadi? Petrus begitu sulit untuk menerima kenyataan ini. Untuk itu mari kita belajar beberapa hal yang terdapat dalam Markus 8 ayat yang ke-31 sampai ke-38 ini. Yang pertama adalah pemberitahuan pertama tentang penderitaan Yesus, ayat yang ke-31 sampai yang ke-32. Inilah saatnya pertama kali Yesus memberitakan tentang penderitaan yang akan dihadapi di kayu salib, di mana Yesus mengatakan bahwa dirinya akan banyak menanggung penderitaan. Dia bahkan akan ditolak, dikatakan oleh tua-tua, imam-imam kepala dan juga ahli-ahli Taurat. Dan tidak berhenti sampai di situ, tidak hanya ditolak tapi dia akan dibunuh. Namun pada hari yang ketiga ia akan bangkit. Pada ayat ini memperlihatkan kepada kita bahwa penderitaan yang dihadapi Yesus bukan penderitaan yang biasa-biasa saja, melainkan satu penderitaan yang sangat berat yang harus mempertaruhkan seluruh keberadaannya, bahkan nyawanya sekalipun. Apa yang Yesus ajarkan kontras sekali dengan konsep kepercayaan murid-murid tentang Mesias, sehingga ini menimbulkan suatu reaksi daripada muridnya. Salah satunya adalah Petrus. Katakan dalam nas kita, Petrus cepat-cepat menarik Yesus ke samping untuk menegur Yesus agar ia tidak melanjutkan perkataannya kepada murid-muridnya yang lainnya. Pelajaran hal yang kedua, syarat mengikut Yesus, ayat yang ke-33 sampai dengan yang ke-34. Sikap Petrus tadi, saudara-saudara, menimbulkan kemarahan bagi Yesus, sehingga di hadapan para muridnya Yesus menghardik Petrus. Dikatakan, "Nyahlah iblis, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan oleh Allah, melainkan apa yang dipikirkan oleh manusia." Yesus marah kepada Petrus karena perkataan Petrus menghalangi Yesus untuk melakukan misi Allah. Petrus berusaha mengarahkan Yesus untuk bertindak dalam konsep berpikirnya, sementara Yesus bertindak sesuai dengan konsep yang ada dalam diri Allah. Maka Yesus menyatakan syarat utama untuk mengikut Dia adalah yang pertama, menyangkal diri. Menyangkal diri artinya tidak mengakui hak atas diri kita sendiri. Menyangkal diri adalah mengalihkan, meninggalkan keegoisan kita. Kita harus menyerahkan segala yang ada dalam diri kita hanya kepada Tuhan. Artinya pada saat kita percaya kepada Tuhan, saat itulah kita menjadi orang yang baru. Kita tidak lagi hidup dalam perhambaan, dalam dosa, dalam belenggu masa lalu, dalam kehidupan yang lama. Tetapi kita harus menjadi manusia yang baru, mengalami kelahiran yang baru. Dan itu semua yang bisa mengerjakan adalah Allah. Dan Tuhan Yesus harus ada di segala-galanya dalam kehidupan kita, atau adanya ketulusan dan penyerahan diri kita hanya kepada Tuhan. Artinya penyangkalan diri ini merupakan sebuah sikap yang diwujudkan dalam sebuah tekad, sebuah keinginan, sebuah komitmen, keberanian dan integritas dari setiap orang percaya. Syarat yang kedua untuk mengikut Yesus adalah memikul salib. Saudara-saudara, menurut para ahli,
Yesus memikul salib yang panjangnya kurang lebih 3 meter dengan berat 15 kg sampai ke tempat yang ditentukan, yaitu Bukit Tengkorak. Merupakan sebuah perjuangan yang luar biasa, karena dia tidak hanya menggotong salib yang berat 15 kilo dan panjang 3 meter, tapi diolok-olok, dicaci maki, bahkan dicambuki di sepanjang perjalanan itu. Kalau kita melihat dalam perjanjian baru, salib adalah lambang yang memalukan dan hina. Salib melambangkan beban yang berat yang harus ditanggung, harus dipikul oleh Kristus. Dalam 1 Petrus disebut dengan penderitaan. Dalam Kisah Rasul 10 disebut dengan kematian. Dalam Ibrani 12 disebut dengan kehinaan. Dalam Matius 27 disebut dengan cemoohan. Dalam 1 Petrus 2 disebut dengan penolakan. Itu arti daripada salib. Orang-orang Roma menggunakan salib bukan hanya untuk menyiksa, tetapi untuk memperlakukan orang lain, memalukan orang lain di tempat umum. Ini sungguh tidak hanya badannya saja, tetapi juga dia menghantam di dalam sampai ke sanubarinya, karena dipermalukan di muka umum. Artinya apa? Salib lambang kehinaan bagi orang yang disalibkan. Karena orang yang disalibkan itu dianggap satu kekejian pada waktu itu. Bagaimana dengan orang Yahudi? Salib adalah lambang kutukan. Salib sebenarnya adalah lambang hubungan antara manusia dengan Allah yang sesungguhnya. Melalui salib manusia diperdamaikan dengan Allah. Karena setelah manusia jatuh ke dalam dosa, manusia telah terpisah daripada Allah. Tetapi dengan salib, bagi kita orang percaya, manusia yang sudah diperdamaikan dengan Allah tidak harus menuruti keinginan dagingnya lagi. Kalau dikatakan bahwa kita harus memikul salib, artinya mari hidup kita merendahkan diri, rela menanggung beban yang berat, namun percayalah bahwa kita tidak akan menanggungnya dengan sendirian. Karena bagi kita orang percaya, salib bukanlah sebuah pencobaan atau kesulitan. Yesus membuat beban kita menjadi ringan. Kalau kita membaca dalam Matius 11 pada ayatnya yang ke-28 dikatakan, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Artinya ketika kita menyandarkan hidup kita dalam beban salib yang kita pikul bersama dengan Tuhan, Tuhan akan memberikan kelegaan. Tuhan akan memberikan kelepasan bagi kita. Tuhan akan senantiasa ada bersama dengan kita. Tentu saja kunci utama, kita harus setia kepada Tuhan. Syarat yang ketiga untuk menjadi murid Kristus adalah ikuti Dia. Mengikut Tuhan, saudara-saudara, artinya kita mentaati dan melaksanakan segala yang diperintahkan oleh Tuhan. Di mana kita mendapatkan apa yang kita laksanakan, yang diperintahkan oleh Tuhan? Dalam Alkitab yang kita baca, dalam kehidupan kita, semuanya sudah termaktub di situ. Untuk dapat mengikut Tuhan dengan baik, kita harus setia, harus taat kepada apa yang dituliskan di dalam firman Tuhan itu. Dalam mentaati dan melaksanakan perintah Tuhan, maka paling tidak ada 3 keuntungan yang akan kita dapatkan dalam kehidupan kita. Yang pertama, kita akan menjadi manusia yang baru. Dalam 2 Korintus 5 ayat yang ke-17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Bersyukur kita memiliki Kristus, kita adalah menjadi manusia yang baru. Berkat yang kedua, ketika kita mau menjadi murid-murid Kristus, kita adalah menjadi anak-anak Allah. Dalam Roma 8 ayat yang ke-14. Dan juga
berkat yang ketiga atau keuntungan yang ketiga. Ketika kita memilih Kristus, kita akan memperoleh hidup yang kekal. Dalam Matius 19 ayat yang ke-29. Saudara-saudara, hal yang ketiga yang bisa kita pelajari dari firman Tuhan ini, upah dalam mengikut Yesus. Ayat yang ke-35 sampai ke-38. Diceritakan Yesus mengangkat dua tipe manusia dalam nas kita. Yang pertama, orang yang takut menderita demi Yesus. Yang kedua, orang yang berani menderita bahkan mempertaruhkan nyawanya untuk Yesus. Sehingga dikatakan siapa yang menyelamatkan nyawanya, artinya orang yang hanya mencari aman, tidak mau menghadapi kesulitan, tidak mau menghadapi resiko ketika memilih Yesus. Orang yang tidak mau berkorban bagi Kristus ini adalah orang-orang yang tidak cinta kepada Tuhan, tidak cinta kepada pengorbanan. Kehilangan nyawa sebagai wujud cinta kasih kepada Kristus justru merupakan bagian dari jalan untuk memperoleh hidup yang kekal. Tapi sebaliknya, orang yang mempertahankan nyawanya untuk kesenangannya sendiri, untuk mengejar segala yang ada di dunia ini, bahkan menyangkal Yesus, sesungguhnya mereka justru sedang berada dalam arak-arakan menuju kekelaman. Mengapa demikian? Karena kehidupan yang diberikan oleh Tuhan ini begitu berharga bagi kita. Ini yang patut kita syukuri dan hargai dalam diri kita. Namun bagaimanapun juga hidup di dunia ini ada batasnya. Sehingga dalam ucapannya Yesus selanjutnya ditegaskan, apa gunanya seseorang memperoleh seluruh dunia tetapi kehilangan nyawanya? Maka saudara-saudara, makna, esensi kehidupan tidak hanya untuk bertahan hidup, tetapi jauh daripada itu adalah bertahan untuk tetap hidup bersama dengan Tuhan yang telah memberi kehidupan kita sampai pada saat ini. Karena jika kita hanya sekedar menyelamatkan nyawa, maka artinya kita sedang mengejar hidup yang akan segera binasa. Semuanya adalah kesia-siaan. Tetapi kita sedang mencari dan menikmati kebahagiaan bersama dengan Tuhan, bukan kepalsuan yang akan lenyap dalam sekejap. Bagi orang yang malu dan menyangkal Yesus, maka Yesus pun akan menyangkal dia. Dalam Matius 7 ayat yang ke-23 dikatakan, pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, enyahlah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Saudara-saudara, apa makna firman Tuhan ini bagi kehidupan kita dalam rangka kita memasuki minggu sengsara yang ketiga? Yang pertama, sebagai pengikut Kristus hendaklah kita berpikir dan bertindak sebagaimana yang Tuhan inginkan dari kita. Bukan justru kita mengarahkan Tuhan melakukan sesuatu yang kita pikirkan seperti yang pernah dilakukan oleh Petrus. Hal yang kedua, syarat mutlak yang harus kita miliki sebagai pengikut Kristus adalah kesiapan setiap diri kita menyangkal diri, memikul salib dan mengikut Dia. Tidak mudah memang, tapi bukan berarti tidak bisa. Jika Allah berpihak kepada kita, maka Dialah yang akan memampukan itu supaya kita boleh mengikutinya. Karena janji Tuhan jelas dalam firman-Nya dalam Keluaran 3 ayat yang ke-12, bukankah aku akan menyertai engkau? Kalau Tuhan sendiri yang mengatakan bahwa Dia akan menyertai kita, janjinya tidak pernah luput. Penyertaannya pasti akan nyata dalam kehidupan kita. Hal yang ketiga dan terakhir, makna firman Tuhan bagi kita pada saat ini, ciri khas orang percaya adalah hidup iman percayanya berjalan di dalam Tuhan yang ia percayai.
Berarti orang yang percaya tidak akan menggadaikan imannya demi kepentingan diri sendiri. Akan tetapi ia akan memperjuangkan iman percayanya itu dengan siap berkorban demi Kristus yang telah diimaninya sebagai juru selamat dunia. Kiranya iman yang sama masih tertanam dalam hidup kita. Tuhan memberkati kita, Tuhan memberkati firman-Nya. Amin. Mari kita merendahkan diri kita bersatu di dalam doa. Terima kasih ya Tuhan atas firman-Mu pada hari ini yang mengingatkan kepada kami. Ketika kami memasuki minggu sengsara yang ketiga, sebagai pengikut Kristus hendaklah kami selalu berpikir dan bertindak, karena Tuhan menginginkan itu dari setiap kami. Hidup kami harus mengarahkan hanya kepada Tuhan sebagai yang terutama dalam hidup kami. Syarat mutlak yang harus kami miliki sebagai pengikut Tuhan adalah kesiapan diri kami untuk menyangkal diri, memikul salib dan mengikut Engkau. Memang semuanya itu tidak mudah, tetapi bersama Tuhan kami bisa. Karena Tuhan selalu berpihak pada kami, bahkan tuntunan Tuhan akan menyertai kami sampai akhir hayat hidup kami. Kami harus mempertahankan iman percaya kami dalam berjalan dengan Tuhan. Kami memperjuangkan iman percaya kami karena kami mengimani hanya Tuhanlah yang menjadi juru selamat bagi kehidupan kami. Untuk itu ya Tuhan, terima kasih atas firman-Mu bagi kami pada saat ini. Tuhan, kami pada saat ini juga berdoa untuk sidang jemaat-Mu. Engkau tahu akan setiap keberadaan kami masing-masing. Mereka yang mempunyai pergumulan, kesusahan dan penderitaan. Bagi mereka yang sakit, kiranya pertolongan Tuhan berkenan memberikan kesembuhan. Yang mengalami kesusahan dalam rumah tangganya, kiranya diberikan jalan keluar mengatasi kesulitannya. Bagi mereka yang tersesat, kiranya pertolongan Tuhan menyadarkan mereka akan hidup dalam kebenaran sesuai dengan kehendak Tuhan. Bagi mereka yang berputus asa, kiranya pengasihan Tuhan memberikan pengharapan. Tolong anak-anak kami ya Tuhan, generasi kami, mereka yang berjalan dalam proses hidup mereka menuju kedewasaan iman. Berkati kira anak-anak kami ya Tuhan dalam pelajaran yang mereka boleh terima di dalam kehidupan mereka masing-masing. Mereka pada saat ini yang sedang menuntut ilmu baik di bangku sekolah atau kuliah. Walaupun mereka tidak harus turun ke tempat mereka masing-masing, Engkau menuntun memberikan kekuatan, kesehatan, kepintaran, kecerdasan bagi mereka, supaya generasi kami boleh menjadi generasi berkat bagi kehidupan kami ya Tuhan. Engkau senantiasa menuntun mereka dengan setiap hal yang ingin mereka laksanakan. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang berulang tahun dalam penambahan usianya di sepanjang minggu ini. Dengan penambahan usia, ajarkan mereka bertambah kasih karunia, bertambah bersukacita, karena Tuhan berpihak kepada mereka. Tuhan telah menuntun 1 tahun dengan segala hal yang boleh mereka nikmati, yang berasal daripada Tuhan. Begitupun ya Tuhan, mereka yang berulang tahun dalam pernikahan mereka, ajarkan mereka tetap hidup dalam kesetiaan. Mereka senantiasa dipelihara oleh Tuhan dalam kehidupan mereka hari lepas hari. Tangan kasih Tuhan yang kuat pun senantiasa memberikan kebahagiaan bagi rumah tangga mereka. Hiburkanlah saudara-saudara kami yang berduka cita, agar kiranya tetap bersuka cita di dalam Tuhan apapun yang harus mereka alami. Tolong bagi setiap rumah tangga yang mengalami musibah, pergumulan berat, kiranya Tuhan berkenan memberikan jalan keluar atas segala kesulitan yang ia hadapi.
Tolong pula bangsa dan negara kami Indonesia yang sekarang mengalami berbagai krisis di dalam bidang kehidupan. Kiranya pertolongan Tuhan berkenan memberkati segala usaha pembaharuan, pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah untuk lebih menampakkan kebenaran, kejujuran, bahkan keadilan, agar lebih meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran bagi seluruh lapisan masyarakat. Terkhusus ketika kami harus diperhadapkan dengan pandemi COVID-19 yang belum berlalu dari hadapan kami, minta Tuhan senantiasa menolong kami, memberikan kemampuan kepada kami untuk senantiasa boleh hidup tertib dalam hidup kami pribadi lepas pribadi. Kami juga berdoa untuk gereja Tuhan, terutama gereja Kalimantan Evangelis dan segala pemberitaan firman-Mu yang ada di dalamnya. Biarlah banyak jiwa boleh dipersembahkan bagi nama Tuhan. Baiklah orang-orang yang memberikan diri untuk melayani Tuhan siapapun mereka, Tuhan pakai, Tuhan berkati mereka, supaya mereka boleh membawa jiwa-jiwa yang baru juga yang dipersembahkan bagi Tuhan. Kami juga berdoa untuk setiap kami pribadi lepas pribadi. Kami tidak tahu minggu yang bagaimana yang harus kami hadapi ke depan, tapi kami percaya tangan Tuhan tidak kurang kuat untuk menopang kami. Kami ingin sandarkan hidup kami hanya dalam tangan pengasihan Tuhan. Inilah seru doa kami yang kami naikkan kepadamu dalam satu nama yang berkuasa, Tuhan kami Yesus Kristus, yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita bersama-sama berdiri untuk dengan penuh hikmat dan kebanggaan mengikrarkan pengakuan iman rasuli kita. Dan setelah selesai kita sambut dengan menyanyi amin, amin, amin. Bapa kami yang di sorga, Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari ketiga bangkit pula di antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Sidang jemaat sekalian yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, marilah kita mempersembahkan persembahan syukur kita kepada Tuhan Allah kita, sebab kesempatan dan berkat yang telah Tuhan limpahkan kepada kita di dalam kehidupan kita sehari-hari. Seperti ada tertulis di dalam Mazmur 96 ayat 7 sampai 8, kepada Tuhan, hai suku-suku bangsa, kepada Tuhan sajalah kemuliaan dan kekuatan. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya. Sebelum persembahan kita serahkan, mari kita berdoa.
Pujian hormat kami hanya untuk-Mu ya Tuhan. Dalam kasih penyertaan Tuhan, kami selamat dan beroleh hidup. Karena berkat Tuhan kami memperoleh rezeki kehidupan. Tuhanlah, tolonglah kami menghitung berkat-Mu, agar jiwa, hati, dan mulut kami penuh dengan ucapan syukur. Tolonglah kami agar dapat menyerahkan persembahan syukur dengan taat dan sukacita. Berkati persembahan kami ya Tuhan, agar dapat dipergunakan untuk keperluan perluasan kerajaan-Mu di dunia. Amin. Sementara persembahan syukur kita kumpulkan melalui kantong kolekte yang beredar, Jemaat memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 367 ayat 1 sampai selesai persembahan kita dikumpulkan. Padamu Tuhan dan Allahku, ku persembahkan hidupku darimu, jiwa dan ragaku hanya dalam-Mu ku teduh. Hatiku yang Engkau berikan padamu juga ku berikan. Di dalam Yesus Kau nyatakan, ya Bapa, isi hati-Mu, curahkan kasih kesukaan Engkau limpahkan bagiku. Andaikan orang menyadari, niscaya Tuhan Kau dicari. Baik, yang ketiga kita berdiri. Ku muliakan kuasa kasih
Tuhanku selalu. Karena telah ternyata bahwa kamu adalah surat Kristus yang ditulis oleh pelayanan kami, ditulis bukan dengan tinta, tetapi dengan roh dari Allah yang hidup, bukan pada loh-loh batu, melainkan pada loh-loh daging, yaitu di dalam hati manusia. Pergilah dengan selamat dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kembali, terima kasih atas kebersamaan pada pagi hari ini. Selamat memasuki minggu sengsara yang ketiga. Dan sekarang ada saat teduh bagi saudara-saudara sekalian.